banget. Baik, kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, presensinya kemarin di sesi pertama sudah kan ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oh ya sudah, oke. Kalau sudah ya berarti alhamdulillah dan kita tidak perlu presensi lagi di sesi yang kedua ini. Oke, langsung saja. Jadi saya mau melanjutkan materi tentang relasi tabel ya, yang kemarin sudah kita pelajari ya. Sebentar. Oke ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Jadi sekali lagi kemarin kita sudah sampai di relasi tabel, gitu ya. Di mana penggunaan relasi tabel untuk query kita menggunakan query select, tapi nanti ada beberapa yang perlu diperhatikan. Oke, sorry, mohon maaf saya salah share. Saya mau share yang ini dulu. Nah, ini ya. Baik, jadi gini. Kembali lagi, query, sekali lagi bahasa query atau SQL atau structure query language itu adalah bahasa untuk bahasa yang digunakan untuk mengelola, istilahnya gitu ya, untuk mengelola basis data atau database atau DBMS lebih tepatnya ya. Jadi di DBMS untuk mengelola basis data menggunakan perintah SQL. Terlepas nanti ada gambar ada UI-nya, ada user interface-nya, tapi kembali lagi penggunaan query akan banyak digunakan karena tentunya lebih fleksibel sesuai dengan keinginan sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian ya intinya karena itu tadi bahasa query itu harus bahasa query itu bahasa yang digunakan untuk mengolah basis data, maka bahasa query wajib kalian pahami dalam rangka kamu nanti menggunakan DBMS. Oke, jadi sekali lagi bahasa query wajib kamu pahami dalam rangka nanti penggunaan DBMS, gitu ya. Nah, makanya di sini nanti ya bisa dibilang istilahnya itu ya, nanti kalau kita orang IT, maksudnya masih serumpun IT, mau saya penggunaan bahasa query itu jadi salah satu bahasa asing istilahnya ya, yang harus kita pahami selain bahasa Inggris ya, selain bahasa Inggris, jadi kita juga harus paham bahasa query. Nah, dalam menggunakan bahasa query tentunya yang pertama kita harus tahu dulu adalah relasi tabelnya. Relasi tabelnya ya sesuai dengan rancangan gitu ya. Pertama tentunya ada ERD dulu, di mana ketika kita bikin ERD sebelumnya kita sudah menentukan entitas dan pengaturan business rule atau aturan bisnis. Ya tentunya ya mudah-mudahan kalian masih ingat, jangan sampai lupa ya, mudah-mudahan masih ingat, jangan lupa. Kemudian setelah ERD jadi, selanjutnya adalah mengkonversi ERD tersebut menjadi relasi tabel. Oke, mengkonversi ERD, gambar ERD menjadi relasi tabel. Nah, ini adalah relasi tabel hasil konversi, gitu ya, hasil konversi dari ERD. Di mana kemarin kita membahas tentang sistem informasi perpustakaan, gitu ya, sistem informasi perpustakaan. Oke, nah kemudian ketika relasi tabel sudah jadi, selanjutnya yang kita lakukan adalah implementasi di DBMS. Nah, ketika implementasi di DBMS, pembuatan tabel seperti yang sudah pernah saya bilang, dalam rangka pembuatan di tabel, yang pertama harus dibuat dulu, ini cara gampangnya ya, biar kamu secara pemikiran itu lebih terstruktur. Yang pertama harus kamu buat dulu, coba buat tabel master. Jadi tabel master dulu yang dibuat ya, tabel masternya yang dibuat dulu. Nah, tabel master dalam hal ini apa ya, kalau di ini aplikasi perpustakaan yang kita bahas, tabel masternya adalah
tabel anggota, tabel petugas, dan tabel buku. Sekali lagi, tabel master adalah tabel yang isinya adalah data utama, di mana dari data utama itu akan diproses, ya. Dari data itu akan diproses. Nah, proses yang terjadi yaitu yang dimaksud adalah proses transaksi. Dalam hal ini untuk sistem perpustakaan, transaksi yang terjadi atau ya intinya transaksi yang ada adalah transaksi peminjaman dan pengembalian. Jadi ada dua transaksi. Di mana dari transaksi itu dalam pendataannya pasti dia nanti ada transaksi dan ada detail transaksinya. Oke, ada transaksi dan ada detail transaksi. Jadi kalau misalkan tadi transaksinya adalah tabel peminjaman, berarti nanti ada detail peminjaman. Tabel pengembalian ada detail pengembalian. Nah, itu ya. Itu. Nah, kemudian ketika relasi tabel sudah jadi, seperti ini ya, relasi tabel sudah jadi, kemudian kalau kita mau merelasikan sebuah tabel, sekali lagi kita harus tahu dulu relasi tabelnya. Jadi ini yang utama yang harus kita tahu. Jadi ketika nanti mau query, ya kita mau mengquery, kita harus tahu dulu tabelnya seperti apa, relasi tabelnya seperti apa gitu ya. Kemudian baru kita ketika tabelnya sudah tahu, sudah jadi, kemudian baru di-querykan, gitu ya, di-querykan. Jadi nanti kalau kita mau pakai query ya kita mengacu dari relasi tabel ini, gitu ya. Oke, kemarin kita sudah coba membahas tentang relasi tabel antara anggota, petugas, dan peminjaman, gitu ya. Relasi tabel antara anggota, petugas, dan peminjaman. Oke, sorry, langsung tabel saya langsung sini aja deh. Oke ya, antara tabel petugas, antara tabel petugas, anggota, dan peminjaman, jadi ya. Oke, ini saya masuk ke perpustakaan dulu. Kemudian kalau sudah masuk, kemarin itu tentang menampilkan nama anggota ya. Oke, saya coba review dulu. Select TB anggota dan nama anggota. Oh, ya, nama anggota. Kemudian tabel petugas, nama petugas. Kemudian tabel pinjam. Yang mau ditampilkan tabel pinjam adalah kemarin itu tanggal pinjam ya, tanggal pinjam. From, nah kemarin kita pakai inner join. Nah, hati-hati, sekali lagi dalam rangka menuliskan inner join-nya, pastikan kamu, saran saya sih sambil melihat relasi tabelnya ini, jadi biar tahu relasinya dari tabel apa ke tabel apa ini ya. Nah, oke, dalam rangka menuliskan inner join-nya from dari tabel apa ke tabel apa, acuannya adalah dari primary key ke foreign key. Sekali lagi dari primary key ke foreign key. Kalau kalian lihat, berarti saya memerhatikan dari tabel anggota dan peminjaman dan petugas. Kalau kalian lihat primary key kode anggota dan primary kode petugas, dia menjadi foreign key di tabel peminjaman. Jadi istilahnya nanti relasi anggota dan petugas ketemu di tabel peminjaman. Istilahnya begitu ya. Yang pertama kita tulis adalah berarti tabel anggota dulu, di mana dari tabel anggota kita relasikan dengan tabel peminjaman. TB pinjam ya kalau tidak salah. Nama tabelnya itu. Bentar, sambil melihat di sini ya. Oke, betul, TB pinjam. Oke, TB pinjam. Nah, inner join jadi TB anggota, inner join TB. Jadi kita mau dari perintah ini kita menunjukkan bahwa kita mau menghubungkan tabel anggota dengan tabel peminjaman, di mana tambah on, jadi from TB anggota inner join TB pinjam on-nya langsung dituliskan TB anggota dot kode anggota. Nah, hati-hati, kode anggota, TB anggota, kode anggota adalah primary key dari tabel anggota. Jadi ini harus dihubungkan dengan
tabel pinjam dot kode anggota. Oke, ini ya TB pinjam dot kode anggota. Jadi kita mau merelasikan antara tabel anggota ke tabel pinjam. Tabel anggota ke tabel pinjam. Oke, ini sudah terrelasi nih tabel anggota ke tabel pinjam. Selanjutnya yang mau kita hubungkan adalah dari tabel petugas ke tabel pinjam. Dari tabel petugas ke tabel pinjam. Terus selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya tinggal kita tambahkan inner join tabel petugas on. Nah, jadi langsung gitu aja. Inner join tabel petugas on TB petugas kode petugas sama dengan TB pinjam kode petugas. Nah, perhatikan sekali lagi. Waduh, hilang. Wah, sebentar, hilang. Salah pencet saya. Inner join tabel petugas on TB petugas kode petugas sama dengan tabel pinjam kode petugas. Oke, ini dulu ya, kita coba running. Nah, perhatikan, tolong diperhatikan ya. Select TB anggota, jadi sekali lagi kolom yang mau ditampilkan harus kamu tuliskan setelah perintah select. Jadi perintahnya itu perintah dasarnya itu adalah select, from, dan where. Oke, select, from, dan where. Intinya itu ya. Nah, untuk menampilkan nama kolomnya dituliskan setelah perintah select. Jadi select itu maksudnya kan memilih apa yang mau dipilih. Nah, kalau kemarin yang sudah saya singgung, kalau pakai bintang berarti dipilih semuanya. Tapi kalau dituliskan nama kolomnya ya berarti mau menampilkan nama kolom itu aja. Oke, bisa dilihat di sini ada TB anggota, nama anggota. Oke, TB petugas, nama petugas. Oke, TB pinjam, tanggal pinjam. Nah ini. Jadi yang kalian lihat nama anggota diambil dari tabel anggota, nama petugas diambil dari tabel petugas, tanggal pinjam diambil dari tabel pinjam. Oke, itu untuk selectnya. Nah, kemudian setelah from diikuti nama tabel yang mau direlasikan. Tentunya tabel yang mau direlasikan ya kaitannya antara tabel dan primary key foreign key. Ya, maksudnya ini tabel anggota inner join, pakai perintah inner join ya, TB pinjam. Jadi direlasikan antara tabel anggota ke tabel pinjam, di mana tabel anggota kode anggota sama dengan tabel pinjam kode anggota. Jadi ini sama ya, kolomnya itu sama, cuma beda tabel. Maksudnya adalah ya dia menghubungkan dua tabel menggunakan atau melalui kolom kode anggota. Terus inner join tabel petugas on TB petugas kode petugas dan tabel pinjam kode petugas. Nah, oke, itu ya untuk relasi tabel. Oke, ini yang relasi tabel ini dulu, yaitu 3 tabel. Nah, nanti akan kita coba lagi yang 4 tabel, bahkan nanti sampai dengan ke 5 tabel. Itu cara logika berpikir dalam rangka kamu mau buat query. Jadi sekali lagi, ketika nanti ada perintah query, perhatikan dulu apa yang mau ditampilkan. Ketika sudah tahu, oh mau ditampilkan ini misalnya, ya sudah tinggal kita sesuaikan. Kolom itu di tabel apa, kolom itu tabel apa, relasinya nanti lewat mana. Gitu kira-kira ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, baik. Oke, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kalau misalkan ada pertanyaan menampilkan aja tanggal peminjaman yang dilakukan oleh
siapa nama dilakukan oleh anggota yang bernama misalkan siapa bernama Dini misalkan itu ya. Jadi siapa nama petugas atau tanggal berapa si Dini itu pinjam buku, kira-kira gitu mungkin ya pertanyaannya. Nah berarti select dulu, kemudian from-nya, kemudian energen petugas. Nah di sini saya tambahkan lagi where nama anggota, diambil dari tabel anggota ya. Baik, kita tulis nama tabelnya dulu, anggota dot kode dot nama anggota sama dengan siapa Dini. Nah gini kira-kira, jadi menampilkan si Dini. Nah itu jadi sudah muncul bahwa nama anggota Dini, nama petugasnya Adi, tanggal pinjam tanggal 6 Februari 2022. Itu kira-kira. Jadi sekali lagi select from where itu adalah perintah dasar dari query. Nah tinggal nanti kalau query relasi yang paling banyak istilahnya inovasinya adalah di from-nya, pasca from-nya, karena dari from itu kita harus menghubungkan dari satu tabel ke tabel yang lain. Oke, itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Ini saya sambil pelan-pelan. Oke, nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, tadi tabel anggota petugas peminjaman ya, dari 3 itu. Oke, kemudian bagaimana kalau misalkan saya mau pertanyaannya misalkan saya ganti, jadi berapa, saya sampai ke detail pinjam dulu ya, berapa jumlah buku yang dipinjam oleh, nah sebentar, olehnya itu siapa ini, kita coba cari tahu dulu. Oleh yang melakukan detail pinjam, ini kode pinjamnya 01, kode pinjam 01, di mana 01 dilakukan oleh anggota 002 dia. Dilakukan oleh anggota 002. Anggota 002 itu adalah Dana. Oke, berarti pertanyaannya berapa buku yang dipinjam, misalkan ya, berapa buku yang dipinjam oleh anggota yang bernama Dana. Nah, kalian perhatikan, berapa buku yang dipinjam oleh anggota yang bernama Dana, berapa buku dipinjam, berarti kita ambil ini kuantitinya atau KTY-nya ini, quantity. Berapa jumlah buku yang dipinjam oleh Dana, berarti kita ambil quantity. Tadi yang ditanyakan adalah anggota, berarti relasinya adalah anggota, peminjaman, dan detail peminjaman. Oke, berarti 3 tabel ini ya, yang terhubung 3 tabel. Oke, langsung kita coba relasikan. Kalau kita lihat dari anggota ke peminjaman berarti lewat kode anggota, dari peminjaman ke detail peminjaman lewat kode pinjam. Oke, tadi pertanyaannya siapa? Dana ya, Dana ya. Oke, yuk kita coba select tadi anggota, nama anggota, kemudian karena tadi cuma langsung ke kuantitasnya, berarti di sini saya tuliskan detail pinjam dot kuantitas. Jadi tabel pinjam tidak ada yang dikeluarkan kolomnya atau tidak ada dipanggil kolomnya, hanya sebagai istilahnya numpang lewat, bahasanya gitu ya. Jadi dari anggota ke detail pinjam lewat tabel peminjaman. Oke, detail pinjam langsung aja from-nya tentunya tabel anggota, tetap ya tabel anggota ke tabel pinjam itu jelas tetap relasi. Nah, kemudian berarti di sini inner join tabel detail pinjam on tb pinjam dot kode pinjam sama dengan tb detail pinjam dot kode pinjam. Betul ya, jadi relasinya dari tabel pinjam ke detail pinjam menggunakan atau melalui
kolom kode pinjam. Oke, misalkan ini dulu, kita cek enter. Nah, terlihat bahwa ada dana. Maksudnya atas nama dana ada satu dan satu. Kenapa ada dua? Karena ini kemarin datanya saya belum hapus ya. Jadi di detail pinjam, nah ini ya ada dana satu. Jadi ya ini yang kemarin ya. Ini apa kemarin saya lupa saya tuliskan 00. Ini kemarin harusnya 001 itu ya. Jadi karena hilang jadi 01, jadi seperti ini makanya dia terlihat apa namanya ada dua ini gitu ya. Ya harusnya sih enggak itu harusnya enggak. Oke. Ini ya. Nah, kemudian total pinjam. Oh, sebentar. Ini kayaknya ada yang oh iya. Oke. Ya, nanti tinggal kita sesuaikan lagi. Oke, jadi prinsipnya itu tadi ya. Jadi untuk relasinya adalah ini. Dan kemudian pertanyaannya berapa yang dipinjam? Tadi kan berapa yang dipinjam atas nama dana kan ya? Karena kita memang datanya baru satu, jadi yang muncul cuma dana ya. Nah nanti kalau misalnya ditambahkan siapa namanya ya tinggal kita tambahkan nama dana itu tadi. Oke. Tabel inner join, tabel anggota, tabel pinjam, inner join, tabel petugas. Oh bukan tabel petugas, yaitu loh mana ini? Tabel detail pinjam. Nah, detail pinjam sama tabel pinjam, where nama tabel anggota, dan nama anggota sama dengan dana. Nah, kebetulan juga dana. Oke. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan diganti lagi. Apa judul buku yang dipinjam oleh dana? Misalnya ya. Apa judul buku yang dipinjam oleh dana? Berarti kalau judul buku yang dipinjam oleh dana mengambil dari tabel buku. Kalau kamu lihat, tadi pertanyaannya adalah apa buku yang dipinjam oleh dana? Dana itu adalah nama anggota, berarti diambil dari tabel anggota. Dan pertanyaannya buku yang dipinjam diambil dari tabel buku, judul buku. Nah, relasinya berarti kan ini. Anggota, peminjaman, detail pinjam, baru ke tabel buku. Sehingga relasinya adalah ya ini menghubungkan 4 tabel ini. Tapi yang ditampilkan adalah cuma nama anggota dan judul bukunya aja. Nama anggota dan judul bukunya aja. Oke, yuk kita coba apa namanya tuliskan perintahnya itu ya. Oke, jadi kita mau merelasikan dari tabel anggota ke tabel peminjaman, detail peminjaman, dan tabel buku. Di sini saya mau menampilkan nama anggota dan tabel buku ya. Oke, betul ya. Tabel anggota, nama anggota, dan judul buku. Oke, nah ini yang agak panjang. From tabel anggota ke tabel pinjam, oke, sudah betul. Kemudian inner join dari tabel detail pinjam ke tabel pinjam, oke, sudah ya detail pinjam. Nah, ini inner join lagi. Inner join ke tabel buku. Tabel buku on TB. Buku.kode buku sama dengan TB detail pinjam kode buku. Oke, sudah ya. Jadi ini sudah terrelasi sampai dengan tabel buku. Oke, sampai dengan tabel buku. Oke, sudah. Kalau sudah ini saya enter. Ternyata tidak ada ya. Ternyata tidak ada yang relasi sampai dengan tabel buku, detail pinjam, dan kode buku. Oke, coba sebentar. Kok tidak ada ya? Tabel detail pinjam.
kode buku 00. Oh alah, oke. Nah ini dia. Em, Lagi-lagi. Oke, sebentar-sebentar. Saya coba ini dulu deh. Saya coba perbaiki dulu datanya. Pertama, ini saya hapus karena tidak. Oke, jadi biar datanya lebih ya. Oke, kemudian tabel detail pinjam. Nah, ini saya coba alter dulu ya. Oh, betul-betul. Tabel buku. Oke, pantesan. Ya, dia 10 ya, dan ini cuma 5. Oke, makanya datanya jadi tidak sesuai baik. Gini deh. Kita coba tadi tabel detail pinjam ya. Ya betul, detail pinjam. Tabel, oke, ini bukunya itu 10. Kita coba samakan aja. Oke, mohon maaf ini saya langsung pakai SQL-nya aja ya, jadi biar lebih cepat. Tapi nanti sekali lagi saya mau fokusnya ke yang query ya, fokus yang ke query-nya. Oke, itu kemudian ini misalkan dia pinjam bukunya katakanlah 001 sama 002 ya. Oke, sebentar. Detail pinjam, kode pinjam 01. Kode pinjam 01. Dia pinjam 2 buku. Maka oke, jadi terpinjamnya adalah buku 01 dan di sini 02. Nah, saya tulis seperti ini. Oke, sudah. Oke, nah ini ya. Maaf ini saya cepatkan untuk penggantian datanya. Jadi biar terlihat. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi kalau dilihat berarti si Dana nanti meminjam 2 buku di mana judulnya itu beda. Oke, kita coba lagi ya. Select. Oke, ini sudah. Kemudian inner join from TB anggota, inner join TB pinjam, oke. Inner join detail pinjam, tabel pinjam, oke. Inner join tabel pinjam, kode pinjam. Sebentar. Inner join tabel buku, kode buku, oke ini ya, enter. Nah, jadi ada 2. Nah, sudah jelas ya, terlihat bahwa ya di sini terlihat baru ada 2 datanya ya, baru ada 2 datanya. Makanya ketika kita nanti tambahkan siapa yang meminjam atas nama Dana, buku yang dipinjam oleh Dana, ya berarti tinggal kita tambahkan where nama sama dengan Dana. Oke, inner join tabel buku, oke, kode pinjam buku. Nah ini where PB anggota dot nama anggota sama dengan Dana. Nah jelas memang karena datanya cuma ada si Dana aja ya. Tapi nanti kalau kamu isi yang lain maka akan terlihat. Kalau misalkan saya ganti bukan Dana misalkan, pastinya nanti dia tidak akan muncul ya, karena tidak ada nama data Dana di situ. Where misalkan siapa? Dini. Ya kan ya, ada anggota nama Dini kan ya, kita coba cek dulu. Oke, ada anggota bernama Dini. Nama Dini. Cara data karena tidak ada berarti harusnya nilainya kosong. Nah, betul ya, empty set kosong. Oke, itu kira-kira untuk relasi tabel. Jadi sekali lagi yang mau saya tekankan dalam rangka nanti kamu membuat relasi tabel, kamu mau melakukan query dari relasi tabel, pastikan sekali lagi ini konsep relasi tabelnya harus kamu pahami dulu dan kamu harus sudah punya ini relasi tabelnya dulu.
Ketika kamu sudah punya, maka nanti ketika ada pertanyaan menampilkan tabel apa, kolom apa, tabel apa, nah itu kamu tinggal melihat dari relasi tabelnya ini. Dan hati-hati ketika relasi mau memanggil nama kolom, pastikan pertama tuliskan dulu nama tabelnya. Jadi tadi tabel anggota dot nama anggota, artinya menampilkan nama anggota diambil dari tabel anggota. Begitu juga nanti tabel-tabel yang lain sama. Oke, ketika sudah kita punya ini, kita lihat kalau relasi dari mana mau ke mana, ya kita lihat sini. Kemudian tinggal dihubungkan query-nya atau primary key foreign key-nya, dihubungkan primary key foreign key. Jadinya seperti ini. Oke, itu ya. Nah, ini untuk relasi tabel. Jadi nanti ada pakai inner join, ada pakai right join, ada pakai outer join. Join itu nanti banyak ya, ada left join, right join. Itu juga banyak dan itu sesuai dengan apa namanya yang dibutuhkan gitu ya. Kalau misalkan memang butuh itu, ya itu bisa digunakan. Tapi kalau misalkan nggak butuh ya yang lain gitu ya, yang lain untuk penggunaan. Baik, itu kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Silahkan dipelajari dulu. Kalau misalnya ada yang tanyakan ya, dipelajari dulu. Jadi nanti insya Allah akan saya berikan pertanyaan gitu ya, istilahnya mungkin tebak-tebakan bahasanya gitulah ya. Tapi pakai query. Nah, tapi pakai query. Jadi nanti rule of the game-nya adalah nanti akan saya panggil satu-satu gitu ya. Kemudian saya minta untuk share screen, query ya share screen apa namanya database-nya gitu ya. Kemudian saya minta untuk tuliskan perintah query. Nah, soalnya nanti dari saya. Gitu ya. Soalnya nanti dari saya. Oke, itu makanya jadi tolong ini dipastikan dulu untuk dipahami agar besok bisa lebih jelas lagi ya. Oke, satu lagi apa namanya perintah ini, jadi perintah query yang sepanjang ini, yang ini ya mas saya, ini kalau di SQL bisa disimpan dalam sebuah tabel virtual istilahnya, virtual tabel atau tabel virtual yang namanya view. Tabel virtual yang namanya view gitu ya. Misalkan saya ambil dari ininya aja deh ya. Ini ambil dari yang sebelah ini aja. Karena kenapa? Kalau yang ini kan ada nama Dini ya. Oh sama deh, sini juga ada nama data. Nah saya nanti kalau saya ambil ini adalah query yang utama. Jadi cuma relasi-relasi. Nah kriterianya kan ada di sini. Jadi kriteria kita bisa atur lagi. Nah, kita bisa membuat sebuah apa namanya virtual tabel yang disebut dengan view. Oke, kita bisa membuat virtual tabel yang disebut dengan view. Caranya, oke, sebentar, mohon maaf ini saya coba copy paste aja ya, biar bisa, biar nanti bisa digunakan, yaitu perintahnya adalah create view diikuti nama view-nya, oke, diikuti nama view-nya misalkan ini apa? Misalkan ini anggota ke buku ya, misalkan anggota, katakanlah saya pakai view anggota buku, misalkan itu ya, misalkan anggota create view anggota buku, kemudian saya enter. Oke, waduh ada ini ya, wah ini dia. Oke, sebentar. Oke, nah, ini ya enaknya kalau pakai. Oke, ya, sebentar. Error, sebentar. Memang sengaja saya buat error ya, karena apa namanya perintah query-nya itu
harusnya dituliskan sendiri, jadi tidak di copy paste. Ya, tahuan lah ya kalau kita suka dengan copy paste. Oke, saya tuliskan lagi ya, create view. Itu saya tuliskan nama view-nya adalah view anggota buku. Oke, ketika anggota buku, nah saya tuliskan select nama anggota buku. Oke, ini betul. Kemudian from TB anggota inner join. Oke, ini saya hapus. Nah, kemudian from TB anggota, selanjutnya nah inner join tabel detail pinjam dan pinjam. Oke, nah ini kemudian join lagi ke tabel buku. Inner join TB buku ya. Nah ini misalkan ini ya, jadi saya mau relasi yang ini mau saya simpan dalam grid, dalam sebuah view atau tabel virtual. Saya kasih nama VAGT buku. Saya kasih nama VAGT buku. Oke, kalau sudah kemudian saya enter. Oke, sorry di sini ding. Sorry, sebentar. Select anggota. Oke, select nama anggota. Bentar, saya coba cari tahu dulu. Ini ada di sebentar. Relasinya itu adalah oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Saya coba ulangi dulu. Harusnya sih bisa. Oh, sorry. Ada satu perintah yang saya lupa. Oke, ada ini tambah as. Select. Oke. Kemudian from TB anggota inner join. Oke, nah ini. Oke, ini ya. Coba enter dulu. Oke, alhamdulillah. Nah, ini ya. Jadi untuk perintah view, pembuatan view, berarti ini ya, create view, ini perintahnya. Ini nama view-nya, dan as ini maksudnya adalah untuk menghubungkan ke query. Nah, ini query-nya, Jadi kalau saya mau memanggil data dari tabel anggota ke tabel buku, yaitu menampilkan nama anggota dan judul buku, saya tinggal nanti memanggil gini aja, select bintang from V AGT buku. Oke, ya. Tuh. Jadi saya sudah tidak perlu menuliskan query sebanyak ini, karena query ini sudah disimpan dalam sebuah view yang dinamakan tabel virtual, yaitu AGT buku. Oke, sudah. Ini untuk view, jadi relasi tabel dan view. Nanti kalau misalkan dari view itu mau ada where-nya itu juga bisa. Jadi misalkan select buku, misalkan ini where nama misalkan apa, TB anggota dan nama anggota sama dengan tadi Dini misalkan. Sorry, tidak ada di. Oke. Where TB anggota from. Sorry. Berarti dia where nama anggota ya. Coba sebentar. Nama
anggota sama dengan ini. Nah, ini kita tidak perlu pakai TB anggota lagi ya, mohon maaf, karena kita sudah cukup sudah masuk ke dalam view anggota itu tadi, view AGT buku tadi. Kita coba misalkan saya ganti dana, nah itu dia baru muncul. Jadi sudah tidak perlu teruskan lagi. Itu relasi dan view. Oke, jadi hari ini kita sudah membahas tentang relasi dan view. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, jadi sebenarnya materi tentang view itu saya sudah pernah membuat video tutorialnya yang kebetulan saya share di YouTube. Oke, sebentar saya coba carikan dulu. View mana ya? Create function, nah ini dia. Oke, jadi untuk apa namanya create view itu sudah pernah saya buat videonya, saya rekam di YouTube. Nah, nanti linknya saya share di chat WA itu ya. Oke, itu sebentar mana nih informasi P3. Oke, nanti saya buatkan sekalian untuk sekarang materinya ini gitu ya. Oke, itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi, monggo. Copy, oke, saya simpan di Notepad. Oke, simpan materi hari ini adalah tanggal hari Jumat ya, tanggal 11 Maret 2022. Oke. Oke. Tanggal 11 Maret 2022. Oke, itu materinya sudah saya share di grup WA, kemudian video tutorial pembuatan view itu ada di ya, copy link address. Nah, jadi saya pernah bikin video tutorialnya apa namanya, dan saya share di YouTube gitu ya. Jadi monggo silahkan kalian bisa pelajari dari situ dia. Dan itu video apa namanya channel YouTube saya gitu ya. Jadi ya monggo silahkan nanti bisa sambil dia klik like and subscribe biasanya kayak gitulah kira-kira kalau misalkan si apa konten kreator YouTuber kira-kira gitu. Oke, itu jadi itu pembahasan kita hari ini. Silahkan dipelajari minggu depan mulai hari Selasa ya kita. Oke, hari Selasa ya. Kita ketemu hari Selasa dan Jumat ya gitu. Hari Selasa nanti akan saya kasih pertanyaan dan masing-masing nanti kan cuma 26 orang ya, 25 lah, 26 termasuk saya. Nah, nanti akan saya panggil, kemudian share screen, kemudian nanti saya kasih pertanyaan ya, dan harus dijawab menggunakan perintah query, baik itu query satu tabel atau query yang multi tabel. Nah, itu seperti pokoknya sudah pernah kita bahas. Perintah query juga sudah saya share di grup WA. Kalau kamu mau belajar di luar itu, ya monggo bisa. Baik, itu kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, yang ini ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Ingin bertanya, Pak. Monggo silakan. Ini terkait yang pertanyaan yang akan diberikan oleh Bapak. Yaitu
Eh, berarti isi tabelnya itu harus sesuai sama punya Bapak ya? Nah, nanti apa namanya akan saya sesuaikan kalau begitu. Saya minta kamu share screen, saya lihat datanya dulu, gitu ya. Oh, Saya lihat datanya, kemudian nanti baru saya kasihkan pertanyaan. Ya jadi sebenarnya kalau harapan saya sih datanya sama seperti punya saya, harapannya begitu. Tapi kalau misalkan apa nggak sama ya sudah. Atau nanti gini deh, apa namanya nanti saya buat isi datanya, saya tentukan sendiri isi datanya gitu ya. Kemudian nanti kamu menyesuaikan. Jadi di hari Selasa kita sudah siap. Maksudnya datanya sudah ada di situ, tinggal nanti perintah query-nya. Jadi biar sama, oke biar sama. Gitu aja. baik Pak, terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada ya mungkin itu aja untuk siang hari ini. Silahkan dipelajari dulu dan dipersiapkan. Nanti saya juga mempersiapkan data-datanya untuk apa yang untuk di database biar besok di hari Selasa kita gampang untuk instruksinya itu ya. Instruksinya tampilkan data apa, nah itu jadi biar lebih mudah lagi. Oke, kalau nggak ada yang disampaikan ya mungkin itu dulu aja untuk siang hari ini. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa penutup dipersilahkan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan hari Selasa. Apa namanya? Ya dengan latihan-latihan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke.